setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga hanya seperti Engkau yang maha tinggi, yang maha luar biasa. Engkau besar Tuhan. Dahsyat Tuhan. Thank you Jesus.
Korintus pasal yang ke-15 ayat 14 sampai dengan ayat ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Ayat ke-15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Haleluya. Luar biasa. Hari ini saya akan bicara tentang pengharapan yang akan dialami oleh setiap orang di balik daripada kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu, di situ dikatakan bahwa tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan bicara tentang kebangkitan ya daripada Yesus Kristus. Sampai hari ini ya ada kelompok-kelompok atau ada orang-orang tertentu yang tidak mempercayai yang namanya kebangkitan daripada Yesus Kristus itu sendiri ya. Dan ini tidak hanya terjadi di zaman sekarang ini, tetapi waktu zaman Yesus saja itu sudah ada, saudara. Ya, makanya dikatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-28, mereka sepakat untuk membayar serdadu-serdadu untuk mengatakan berita bohong bahwa Yesus itu tidak mati, Yesus itu tidak bangkit. Tetapi mereka berkata kepada serdadu-serdadu itu, beritakan kepada semua orang bahwa waktu malam murid-muridnya mengambil mayat daripada Yesus itu sendiri. Dan berita ini disampaikan dan diyakini oleh banyak orang pada saat itu, sehingga mereka berpikir bahwa Yesus itu tidak benar-benar bangkit. Ya, ini adalah rekayasa daripada murid-murid pada saat itu. Ya, nah saudara, berita ini sampai hari ini. Ya, makanya saya katakan tadi bahwa ada banyak kelompok, ya ada banyak orang yang tidak mengakui. Namun bagi kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai anak Tuhan, kita orang-orang yang sudah diselamatkan dan kita memiliki Alkitab yang begitu sempurna ya, dan semua kisah daripada kehidupan Yesus itu tertulis atau tertuang di dalam Alkitab yang kita pelajari, yang kita baca setiap hari. Oleh sebab itu ketika kita mendengar berita-berita yang demikian ya, maka bagi kita sebagai anak Tuhan, bagi kita sebagai orang percaya, kita tidak akan pernah bisa digoncangkan oleh berita-berita tersebut, karena kita tahu bahwa Alkitab memberikan kesaksian yang nyata tentang kebangkitan daripada Yesus Kristus itu sendiri ya. Dan hari ini kita boleh merayakan, hari ini kita boleh bersukacita karena kita punya Tuhan yang hidup dan Dia bangkit. Dan Alkitab mencatat bahwa pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian itu. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu apapun berita, apapun tuduhan-tuduhan atau gosip-gosip ya, berita-berita palsu yang menyatakan bahwa Yesus tidak bangkit, jangan percaya itu ya, karena Yesus kita, Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Saudara, kematian tidak akan pernah bisa menahan Yesus untuk hidup kembali. Kematian adalah salah satu cara
untuk supaya rencana Allah itu terjadi di dalam kehidupan manusia. Melalui apa? Melalui kematian Yesus. Ya, hidup kita diselamatkan melalui kematian Yesus. Dosa kita diampuni. Sebab itu Alkitab mencatat kalau seandainya Yesus itu tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah kita menjadi orang Kristen, sia-sialah kita menjadi umat Tuhan, sia-sialah kita beribadah, sia-sialah kita datang kepada Dia. Kalau seandainya berita itu benar. Tetapi semua berita ya tentang ketidakbangkitan Yesus itu adalah berita-berita bohong dan tidak perlu dipercayai karena Yesus kita telah hidup. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang kebangkitan Yesus? Nah, kita mau lihat dalam Matius pasal 28 ayat 5 dan 7 sampai 7. Di situ dikatakan bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ya, tepatnya hari ini yang sedang kita rayakan. Ya, lalu kemudian apalagi fakta yang berikutnya dalam Yohanes pasal 20 11 sampai 19 di situ dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ya. Selain itu Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam pasal yang sama. Lalu selanjutnya Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas. Jadi ini fakta bahwa Yesus yang kita sembah, Dia telah bangkit dari kematian dan memberikan satu kehidupan yang luar biasa di dalam kita. Makanya kita bersyukur bahwa ya Tuhan begitu mengasihi setiap kita, Tuhan begitu peduli atas hidup kita, Yesus begitu setia terhadap ciptaannya, bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan tangannya yang ajaib dengan cara bagaimana? Dengan cara menyelamatkan hidup kita. Ya, jadi kalau kita hari ini diselamatkan, itu bukan karena perbuatan baik kita. Kalau kita hari ini mengalami anugerah Tuhan, itu bukan karena usaha kita, tetapi semua adalah anugerah Tuhan. Semua adalah pemberian Allah secara cuma-cuma kepada setiap orang yang dipanggilnya, kepada setiap orang yang dikasihinya, kepada setiap orang yang masuk di dalam rencana Allah yang luar biasa itu. Dan dari semua orang yang ada di dunia ini dalam rancangan Allah yang hebat itu, kita adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Ya, oleh sebab itu kita bersyukur bahwa kematian Yesus yang memberikan satu pengharapan yang luar biasa atas kehidupan kita. Ya, sehingga apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan takut lagi dengan apapun, sekalipun memang kenyataannya hari ini bangsa kita, para pemerintah, para dokter medis dan semuanya berjuang untuk melawan COVID-19 ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup ya, yang telah hidup dari kematian. Demikian juga kuasa yang sama akan Tuhan impartasikan kepada kita semua, untuk bangsa ini, untuk pemerintah ya, bahkan untuk para medis yang sedang bekerja siang dan malam. Ya, kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan kuasa itu memberikan satu pengharapan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang dapat melakukan segala sesuatu di luar kekuatan kita. Pada waktu kita percaya, pada waktu kita beriman kepada Dia, maka ada hal-hal yang dahsyat yang terjadi dalam hidup kita. Ada perbuatan-perbuatan yang ajaib yang kita alami di dalam hidup kita, kita alami di dalam keluarga kita alami di dalam pekerjaan kita alami di dalam pendidikan kita alami di dalam pelayanan kita. Kenapa? Karena Yesus yang menyelamatkan hidup kita, Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia adalah Bapa yang setia, Dia adalah Bapa yang begitu mengasihi kita. Ya, oleh sebab itu pada waktu kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami, menerima, memiliki pengharapan-pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, saudara, ada pengharapan apa yang akan kita terima di dalam Dia? Yang pertama yang saya tulis adalah yaitu pengharapan ya, perubahan hidup. Amin. Haleluya. Rasul Paulus, siapa yang tidak tahu, dia adalah seorang penjahat ya. Dia orang yang cerdas, dia adalah orang yang pintar, dia adalah orang yang terpelajar, dia paham tentang hukum-hukum Taurat. Dia hidup dibina oleh Gamaliel, seorang pakar teologi yang hebat. Tetapi perbuatannya itu bertolak belakang dengan apa yang dia pelajari, saudara. Ya, perbuatannya meresahkan orang-orang Kristen pada saat itu. Sampai akhirnya siapa, saudara? Stefanus ya,
Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Stefanus itu dirancam batu sampai akhirnya mati saat itu. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Paulus sebelum dia berjumpa dengan Tuhan. Ya. Nah, saudara, satu ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk melakukan aniaya terhadap gereja Tuhan, umat Tuhan di sana. Dalam perjalanannya dia berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Yesus menyatakan dirinya sehingga Saulus yang begitu gagah perkasa, yang hebat, yang penuh dengan amarah, yang penuh dengan kebencian terhadap gereja Tuhan pada saat itu, kepada jemaat mula-mula, akhirnya tersungkur, letih, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Matanya buta dan dia tidak bisa melihat apa-apa lagi di sekitarnya. Ya. Tetapi dia dengar suara Tuhan, dia dengar suara Yesus dengan jelas. Ya. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Jadi saudara, kalau ada orang-orang yang menganiaya orang Kristen, ada kelompok-kelompok yang menganiaya orang Kristen, itu sama saja dengan menganiaya siapa? Tuhan kita. Ya. Oleh sebab itu, apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Paulus Tuhan selamatkan. Ya. Tuhan utus Ananias untuk melayani dia. Dia disembuhkan dan Tuhan pakai secara luar biasa. Ya. Jadi hidupnya yang tadinya hidup dalam dosa, hidup di dalam berbagai kejahatan, ya, pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami satu perubahan hidup, ya. Jadi yang pertama adalah statusnya diubahkan. Amin. Haleluya. Status hidupnya itu diubahkan. Yang tadinya orang berdosa, ya, berubah menjadi apa? Orang yang diselamatkan. Ya. Yang tadinya statusnya seorang pembuat kejahatan, ya, pada waktu dia mengalami Yesus, pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, ya, statusnya diubahkan menjadi pribadi yang diselamatkan dari dosa itu. Ya. Sama dengan kita juga, saudara. Kalau kita mau kesaksian satu persatu, saudara, waduh, ya, masa hidup yang dulu itu begitu mengerikan, saudara. Tetapi pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, pada waktu kita berjumpa dengan Yesus, ya, hidup kita diubahkan, status kita diubahkan, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, menjadi orang-orang yang mengalami hidup di dalam janji-janji Tuhan itu, ya. Jadi ini yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan daripada setiap orang yang percaya kepadanya, ya. Terus yang kedua adalah perubahan arah hidup, ya. Jadi tidak hanya status tetapi arah hidup juga diubahkan, saudara. Ya. Nah, kalau tadinya dia begitu menggebu-gebu untuk melakukan sebuah pembantaian terhadap jemaat mula-mula saat itu, maka diubahkan menjadi pemberita Injil. Ya. Sama dengan kita, saudara. Kita yang tadinya jalannya asik dengan dosa, asik dengan kejahatan, kita menikmati semua kedagingan hawa nafsu dan macam-macam, ya. Tetapi setelah kita berjumpa dengan Yesus, ya, maka arah hidup kita diubahkan. Yang tadinya menuju kepada neraka kekal, maka Tuhan ubahkan, ya, dari 360 menjadi berapa? 180 derajat, ya. Sehingga kita berbalik arah ke jalan Tuhan. Dan ini Tuhan lakukan dalam hidup kita, bukan karena usaha kita, saudara, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Yesus menyatakan kasih-Nya di dalam hidup kita, sehingga melalui kekuatan kasih itu, ya, kita bisa dimampukan untuk mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan, ya. Jadi yang pertama adalah perubahan hidup, ya. Dalam perubahan hidup itu ada dua. Yang pertama, ya, statusnya Rasul Paulus atau status kita diubahkan. Yang kedua adalah arah hidup kita juga diubahkan, ya. Yang kedua adalah kepastian iman, ya. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17, kalau seandainya, ya, Kristus itu tidak dibangkitkan, maka apa? Sia-sialah kepercayaan kita, ya. Tetapi Alkitab mencatat yang benar adalah Yesus telah bangkit. Ya.
Yesus telah bangkit dari kematian, ya, dan dia membuktikan bahwa dia Allah yang betul-betul hidup. Ya. Jadi kematian itu sekali lagi tidak akan pernah bisa menghalangi dia untuk dia hidup, karena memang tidak ada satupun yang ada di dunia ini, baik yang ada di bumi, di surga itu yang bisa menghalangi dia untuk hidup kembali. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu tidak ada satupun kuasa yang ada di dunia ini, haleluya, yang bisa menahan dia untuk bangkit dari kematian. Haleluya. Amin. Luar biasa, Tuhan baik untuk kita semua, ya. Jadi yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Nah, saudara, nanti setelah berikutnya kita juga akan mendapatkan bagian. Makanya saya bilang di hari Jumat kemarin bahwa orang yang percaya itu, ya, mati satu kali, hidup dua kali. Ya, hidup zaman saat ini, lalu kemudian ya bersyukur kalau umpamanya saudara Bapak Ibu punya iman, nanti sampai Yesus datang baru mengalami pengangkatan, tidak perlu mati lagi, ya puji Tuhan, haleluya. Maka menunggulah waktunya Tuhan sampai dia datang, ya, haleluya. Maka diangkat hidup-hidup, ya. Tetapi kalau memang harus melewati kematian, ya sudah, berarti itu adalah cara Tuhan juga untuk kita kembali kepada pangkuan Bapa di surga. Tetapi ingat, ya, pada waktu Yesus datang kedua kali, ya, semua yang mati di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan. Amin. Haleluya. Mereka akan dibangkitkan. Oleh sebab itu, don't worry, be happy. Jangan takut, jangan ragu dengan apapun juga, karena kita percaya Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayanya, Dia telah hidup, Dia telah bangkit dari kematian itu dan memberikan pengharapan yang luar biasa. Jadi yang kedua adalah kepastian iman, ya. Saudara, kalau kita baca dalam ayat 14 sampai yang 17 dan seterusnya, di situ membuktikan bahwa Tuhan mau supaya kita mempercayai Dia, ya. Nah, pada waktu kita dengar berita bahwa Dia bangkit, saya percaya bahwa iman kita itu mengalami satu pertumbuhan yang luar biasa, ya. Jadi peristiwa itulah yang kita imani, ya, bahwa Yesus itu telah bangkit dari kematian, ya. Dan ini membuat kita semakin bergairah di dalam Tuhan, membuat kita semakin bersemangat melayani Tuhan, melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan selama kita masih ada di dunia ini, ya. Jadi melalui kebangkitan Yesus, ya, maka iman kita itu semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh dari hari ke hari, ya. Yang ketiga adalah pengharapan akan keyakinan kita terhadap firman Allah. Artinya apa, saudara? Bahwa semua yang ditulis, ya, dalam firman Tuhan tentang Yesus itu adalah benar adanya. Amin. Mulai dari nubuatan dalam perjanjian lama sampai kepada penggenapan di dalam diri Yesus dalam perjanjian baru, itu semuanya benar. Jadi tidak ada satupun yang ditulis dalam Alkitab itu bohong, ya. Semua adalah benar, ya. Semua terjadi, dan apapun yang berbicara berkaitan dengan kehidupan Yesus itu semuanya terjadi. Oleh sebab itu, apalagi yang mau kita ragukan, saudara? Ya, oleh sebab itu hari-hari ini ayo kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Karena kita tidak tahu waktu kita kapan. Apakah setelah ini atau besok atau lusa, ya? Apakah kita sudah siap ketika Yesus panggil kita? Ya, banyak orang hari ini mengalami ketakutan cuma karena gara-gara apa? Virus, ya. Takut mati, saudara, ya. Akhirnya berbagai hal dilakukan supaya apa? Supaya tetap terselamatkan, ya. Nah, kita juga sebagai anak Tuhan, ya, sampai hari ini kita masih ibadah online. Kita juga menghargai keputusan arahan daripada para pemerintah, ya, supaya kita juga memutuskan yang namanya virus itu, dan kita percaya bahwa dengan doa-doa kita, dengan keyakinan kita, sama seperti Allah kita yang telah hidup, ya, telah bangkit, maka saya yakin bahwa kuasa yang sama yang Tuhan berikan dalam hidup kita akan memampukan kita untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Amin. Haleluya. Kita dimampukan untuk melewati proses kehidupan yang begitu panjang. Saudara, memang
orang sudah terbiasa ibadah gitu ya, kumpul rame-rame memuji Tuhan dengan semangat, lalu kemudian akhirnya dibatasi oleh karena ada hal-hal yang seperti sekarang ini ya, tentang virus ini saudara, akhirnya membuat kita tidak bisa berjumpa satu sama yang lain. Ya memang secara fisik tidak bisa berjumpa, tetapi di dalam doa, di dalam roh kita selalu satu di dalam Dia. Amin. Oleh sebab itu bagi jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan video ini, yang sedang berada di rumah, ayo tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan bersama kita. Dia telah bangkit bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, yang untuk segala sesuatu yang kita perbuat, supaya setiap kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Apapun badai pasti akan berlalu, sehebat apapun persoalan pasti akan berlalu. Haleluya. Karena masalah itu tidak akan selamanya ada seperti itu dan seperti itu terus, tetapi ada waktu di mana kita mengalami pertolongan Tuhan, di mana kita boleh mengalami hal-hal yang luar biasa yang Tuhan perbuat atas hidup kita. Jadi hari ini adalah pengharapan apa yang kita alami di balik daripada kebangkitan Yesus. Yang pertama adalah perubahan hidup. Status kita, arah hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah pengharapan akan keyakinan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan yang ketiga adalah semua yang ditulis di dalam Alkitab itu adalah benar adanya. Oleh sebab itu ketika kita dengar berita-berita bohong tentang Yesus tidak bangkit, itu adalah penyesat-penyesat yang akan dibinasakan. Tapi bagi kita sebagai gereja Tuhan, kita mau percaya semua yang tertulis dalam firman Allah itu adalah benar adanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.